main game dosen. Kok pagi-pagi gini main game? Kan ini kan waktunya ibadah. Mari sama-sama kita ibadah yuk. Yuk, mari kita ibadah. Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi. Jangan lupa kita hari ini ada ibadah. Berpakaian yang rapi. Walaupun kita di rumah saja, kita tetap berpakaian yang rapi karena kita mau beribadah, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita akan membuka ibadah ini, kita akan menaikkan pujian Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami pada hari ini masih boleh beribadah Tuhan. Walaupun kita beribadah secara online, Tuhan selalu melindungi kita senantiasa dimanapun kita berada. Tuhan, berkatilah ibadah ini menjadi berkat buat hidup kami semua. Anak adik-adik sekolah minggu rajin beribadah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan
yang akan dibawakan oleh Lause Yesi. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama menaikkan pujian Alkitab buku yang indah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah yang menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan, untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah yang menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat dari Tuhan, untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami, berikan kami hati yang bahagia dan penuh ketenangan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan kita hari ini tentang kisah Allah. Dari mana kita tahu tentang kisah Allah ini? Ya, benar. Dari Alkitab. Nah, adik-adik, sebelum Lause Yesi lanjut dalam cerita firman Tuhan kita hari ini, Lause Yesi punya sebuah gambar. Adik-adik bisa menebaknya dan menyebutkan apa yang kalian lihat dari gambar tersebut. Perhatikan ya. Adik-adik, coba perhatikan gambar ini ya. Kalian bisa menjawabnya dari rumah. Pada gambar pertama, ada yang tahu berapa jumlah kaki yang dimiliki gajah ini? Sekarang ke gambar kedua. Apa yang kamu lihat? Wajah seorang wanita kah? Atau orang yang bermain trompet? Nah, sekarang di gambar ketiga. Ada berapa wajah yang kamu lihat? Sekarang coba perhatikan gambar keempat. Apakah ini? Nah, menurut adik-adik, apa sih arti dari K dan W ini? Apakah kalian tahu kitab pertama di Alkitab? Apa namanya? Ya, benar. Kejadian. Dan apakah kitab yang terakhir di Alkitab? Ya, benar juga. Kitab Wahyu. Jadi, adik-adik sudah tahu kan
singkatan dari apakah K dan W itu? Ya, Kejadian dan Wahyu. Nah, adik-adik, dari gambar kita yang tadi, bagaimana Alkitab mirip dengan gambar ilusi visual atau yang berhubungan dengan penglihatan. Yaitu, kalian dapat membaca, belajar, dan mendengarkan Alkitab yang dihotbahkan banyak kali dan mengerti kebenaran-kebenaran yang tidak dapat kalian lihat atau mengerti sebelumnya. Walaupun begitu, kalian dapat mempelajari Alkitab berulang kali sepanjang hidup kalian dan masih dapat belajar banyak lagi tentang Allah di dalam Alkitab. Adik-adik, kita akan melihat bagaimana semua kisah yang kita pelajari dari Alkitab saling sesuai. Semua kisah di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian, kitab Wahyu, adalah bagian dari kisah Allah yang besar. Mengapa? Karena pertama, Allah adalah sumbernya. Kedua, karena menceritakan tentang Allah yang Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Nah, adik-adik, tahukah kalian, Allah juga menyatakan tentang dirinya di dalam Alkitab ketika adik-adik mendengar, membaca, dan mempelajari Alkitab. Di dalam Alkitab, kita tahu ada beberapa peristiwa utama. Ada peristiwa penciptaan, ketika Allah menciptakan bumi, serta segala isinya. Ada juga peristiwa kejatuhan, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Ada juga peristiwa air bah dan peristiwa Menara Babel. Bahkan kalian juga pasti mengenal beberapa tokoh yang berada dalam Alkitab. Ada Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Nah, adik-adik, tahukah kalian, ketika kamu mengambil Alkitab, kamu sedang memegang lebih dari sekedar buku. Hal ini karena Alkitab yang terdiri dari 66 kitab. Ada 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Semua kitab ini ditulis oleh kurang lebih 40 orang yang berbeda satu dengan yang lain, bahkan dalam situasi yang berbeda. Roh Kudus juga menggerakkan orang-orang ini menuliskan kata-kata mereka seperti yang Allah inginkan. Nah, adik-adik, sampai di sini kalian sudah mulai mengerti kan tentang Alkitab? Loh, saya juga mau sampaikan, Alkitab adalah satu-satunya pedoman bagi iman dan perbuatan kita. Mengapa? Karena Alkitab adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Ayo adik-adik, kita akan membaca Alkitab hari ini. Diambil ya Alkitabnya. Kita akan buka sama-sama Alkitab kita hari ini dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 15 hingga yang ke-17. Teman kalian Seva akan membantu Losa Yesi untuk membacakan Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik,
dalam bacaan Alkitab kita tadi, kepada Timotius, Rasul Paulus menulis, "Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci." Dan bahkan Rasul Paulus juga menggambarkan Alkitab sebagai yang diilhamkan Allah. Apa artinya? Artinya hal ini berarti bahwa kata-kata yang dipilih kurang lebih 40 orang ini untuk dituliskan adalah kata-kata yang Allah ingin untuk dituliskan. Karena kata-kata itu adalah kata-kata yang tepat dan dapat dipercaya. Adik-adik, apakah kalian tahu kegunaan Alkitab dari salah satu ayat yang kita baca tadi? Coba dijawab. Iya, benar. Alkitab kegunaannya untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dalam Alkitab, Allah juga memberitahu kita mengenai diri kita dan dunia di mana kita hidup. Apa yang harus kita percaya dan apa yang harus kita lakukan. Semuanya itu tertulis di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, kali ini kita akan membaca lagi satu bagian dari dalam Alkitab. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Kita akan buka bersama-sama dari Injil Lukas pasal 24 ayat 27 dan 44. Kali ini teman kalian yang bernama Claris akan membantu Lose untuk membacakannya. Lukas pasal 24 ayat 27 dan ayat 44. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 44, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakini bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis dengan aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, dalam bacaan Alkitab kita tadi, tahukah kalian berbicara tentang siapakah ayat-ayat ini? Ya, benar, berbicara tentang Yesus Kristus. Dari seluruh isi Alkitab, yakni Kejadian sampai Wahyu, semua menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan dan menebus umatnya dari dosa-dosanya, yakni dengan cara mati di kayu salib. Ya, adik-adik, Alkitab adalah kitab terpenting di dunia. Alkitab juga adalah penyataan atau wahyu Allah dan satu-satunya aturan bagi iman dan perbuatan kita. Untuk itu, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap Alkitab yang sudah kita ketahui ini? Pertama, kita perlu menghargai Alkitab dan percaya Alkitab itu benar. Yang kedua, kita perlu membaca, mempelajari, bahkan menghafalkan Alkitab. Yang ketiga, kita juga perlu menaati apa yang Allah katakan di dalam Alkitab. Jadi adik-adik, mari kita belajar untuk bertumbuh lebih dekat kepada Allah ketika kita sudah mengetahui Alkitab. Caranya gimana loh, Se? Adik-adik bisa mulai dengan membaca Alkitab. Adik-adik juga bisa menggunakan buku renungan rohani. Dan selanjutnya, adik-adik berdoa secara teratur. Semua hal ini bisa adik-adik lakukan
baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga, yakni orang tua kalian. Nah, adik-adik, puji Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini boleh Losi sampaikan sampai di sini. Tidak lupa Losi mau mengucapkan terima kasih juga untuk Seva dan Claris yang sudah membantu Losi untuk membacakan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Adik-adik, hari ini teman kalian Alkantar akan mempersembahkan sebuah pujian. Silakan Alkantar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ya Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Alkatar atas persembahan pujiannya. Semakin rajin berlatih dan semakin rajin melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Losi Yesi yang sudah membawakan firman Tuhan buat kita semua. Yuk adik-adik, mari kita berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita pujikan, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa
baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur, tetap setia pantang mundur. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu pada sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus sertai akan setiap kami di dalam keseharian kami untuk hari-hari yang mendatang. Dan biarlah Tuhan firman yang ditaburkan ini dapat mereka lakukan dan dapat menjadi penuntun hidup mereka, anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, bila pada sebentar kami tidak berpisah, Tuhan mau memimpin dan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan-Mu tetap kami perlukan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai bertemu kembali.